Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Dan ini udah di episode ketiga cerita kriminal ya. Oke, jadi langsung aja. Untuk yang kali ini aku akan membahas cerita kriminal lagi yang gak kalah seru. Dan yang ini tetap aku ngambil ceritanya dari dokumentari yang ada di Netflix ya. Semoga aja kalian suka. Jadi langsung aja. Nah, yang ini diambil dari series Netflix yang judulnya Dirty John. Mungkin kalian sudah pernah tahu, sudah pernah dengar tentang cowok yang super manipulatif. Langsung aja ya. Jadi ada tipe pria ini yang gak pernah kelihatan berbahaya. Kelihatannya tuh kayak necis. Apa ya necis? Dari luar tuh kayak penampilannya rapi gitu ya kan. Cara bicaranya lembut, tatapan matanya juga yang penuh perhatian. Dan yang paling penting, ia tahu apa yang harus dikatakan. Siapa nih kayak cowok-cowok yang pinter ngomong manis gitu. John ataupun John Meehan ini bukan pria yang menakutkan saat pertama kali mungkin kamu melihatnya. Justru sebaliknya, ia nih terlihat seperti sosok yang menjadi jawaban dari doa-doa cewek-cewek yang desperate akan good guy gitu kan. Langsung kita ke tahun 2014, di mana ada cewek bernama Debra Newell, yaitu perempuan sukses, pemilik bisnis desain interior di California Selatan. Usianya udah gak muda lagi, tapi hidupnya stabil, punya anak-anak, punya rumah bagus, dan juga reputasi sosialnya yang baik. Tapi seperti banyak orang di usia tersebut, ia merasa sendirian. Akhirnya dia pun mencoba online dating ya kan. Dan di sanalah John muncul. Profilnya itu kelihatan sempurna ya kan, dari foto-fotonya, dari bionya gitu. Seorang anestesiologis, dokter sukses, bekerja untuk organisasi internasional, pernah bertugas di Irak tanpa bayaran. Wow. Bayangin aja ya, itu kayak campuran antara profesional, patriot, dan pria dewasa yang stabil. Dan bagi seseorang seperti Debra, itu tuh terasa sosok yang aman dan siap dijadikan sandaran hidup gitu. Hubungan mereka berkembang cepat, bahkan terlalu cepat. John mengirim pesan setiap pagi, menelpon setiap malam, memberikan perhatian penuh, dan dalam psikologi manipulasi ini disebut love bombing ya kan, yang di awal-awal tuh kayak full of attention seperti itu. Ketika seseorang membajiri targetnya dengan perhatian dan afeksi berlebihan, ini bisa menciptakan ketergantungan emosional. Debra pun merasa dipilih, diperhatikan, dihargai, dan itu tuh adiktif ya, dan bikin candu. Dalam hitungan minggu mereka hampir tak terpisahkan, dan dalam hitungan bulan mereka pun akhirnya menikah. Ini membuat anak-anaknya Debra terkejut ya, dan juga teman-temannya menjadi khawatir. Tapi John selalu punya jawaban, selalu punya penjelasan, dan kedengarannya selalu ya udah ya masuk akal gitu. Tapi tiba-tiba muncullah red flag pertama. Nah, ini saat masalah muncul ya pelan-pelan. Tiba-tiba ada tagihan yang gak jelas, cerita masa lalu dia yang berubah-ubah, dokumen pekerjaan yang sulit diverifikasi. Dan ketika ditanya, John ini malah marah gitu loh. Dia tuh gak suka kalau masa lalunya tuh kayak ditanya-tanya. Bukan marah besar ya, tapi cukup untuk membuat orang merasa bersalah karena bertanya. Dan gaslighting pun dimulai. Dia kayak jadi merasa kayak victimnya gitu ya, kayak korban. Kamu gak percaya ya sama aku gitu. Aku melakukan ini semua tuh demi kamu, Debra. Kamu tahu gak, aku tuh sudah berkorban, bla bla bla. Ya biasalah ya, dia tuh berasa jadi korban. Padahal kan kita cuma tanya baik-baik gitu. Sehingga Debra pun mulai ragu pada instingnya sendiri. Jadi kayak, ya emang apa aku yang terlalu meragukan ya, gak percayaan gitu. Ya kan harusnya aku percaya aja sama kata-kata dia. Nah gitu, jadi bikin seakan-akan bertanya tuh adalah dosa gitu. Padahal kan normal aja ya kita sama pasangan kok kita tuh tanya-tanya kayak gitu. Nah langkah berikutnya itu pun klasik gitu. Pisahkan target dari orang-orang yang bisa menyadarkan mereka. Jadi John ini berusaha menjauhkan Debra dari keluarganya. John mulai membisikkan bahwa anak-anak Debra ini gak menghormatinya. Dan juga teman-temannya iri sama dia.
bahwa semua orang ini ingin menghancurkan hubungan mereka. Pelan-pelan Debra mulai menjauh dari lingkaran terdekatnya, dan semakin ia menjauh, semakin kuat pun kontrol dari John. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa John bukan hanya satu kali melakukan ini, tapi ia memiliki sejarah panjang penipuan. Berganti-ganti pasangan, mengaku seorang dokter di berbagai tempat, memanfaatkan empati perempuan yang sudah mapan secara finansial, dan ia tahu bagaimana membaca orang, tahu kapan harus menjadi lembut, tahu kapan harus menjadi seakan-akan korban, dan tahu kapan harus menjadi ancaman. Akhirnya seiring waktu, John ini menjadi lebih posesif ya, lebih mengontrol dan lebih mudah meledak. Beberapa orang mulai merasa bahwa ini bukan sekedar penipuan finansial, tapi ini bisa menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, dan pertanyaannya bukan lagi, emang dia bohong ya? Apakah dia berdusta, bla bla bla? Tapi seberapa jauh dia bisa melangkah, ini yang menjadi concernnya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ada satu hal penting tentang seorang manipulator yang ahli. Mereka ini nggak pernah benar-benar muncul begitu saja ya. Mereka ini dibentuk, dilatih oleh pengalaman, diasah oleh kegagalan. Dan John Meehan ini bukan pengecualian. John itu lahir di keluarga kelas menengah di Ohio. Dari luar dia nggak ada yang kelihatan luar biasa, ya udah biasa aja. Ayahnya memiliki bisnis kecil, ibunya bekerja keras menjaga rumah. Tapi beberapa laporan menyebutkan bahwa ayahnya ini memiliki kebiasaan memanfaatkan asuransi. Ayahnya suka mengajukan klaim cedera yang diragukan dan menggiring narasi seolah-olah menjadi korban sistem. Bagi anak kecil yang tumbuh di lingkungan seperti itu, manipulasi bisa terasa normal ya, bukan sebagai kebohongan, tapi sebagai strategi bertahan hidup. John masuk ke dunia medis, kemudian ia belajar cukup jauh untuk memahami sistem, tapi nggak cukup untuk membangun reputasi stabil. Beberapa rekan menyebutnya ini orang yang cerdas, beberapa juga menyebutnya sebagai orang yang menawan. Tapi ada pola. Masalah dengan narkotika resep, hubungan yang berakhir dengan konflik, dan tuduhan manipulasi emosional. John ini jadi tahu bahasa medis, tahu cara berbicara seperti profesional, dan itu cukup untuk membuat orang percaya. Karena kebanyakan dari kita tidak pernah benar memverifikasi cerita seseorang secara mendalam. Kita percaya karena mereka terdengar meyakinkan gitu. Jadi kalau ada orang yang acting kayak pinter, seakan-akan benar-benar dokter profesional, bla bla bla, mungkin kita bisa langsung percaya aja ya, karena tampilan dia dan cara ngomong dia yang kelihatan benar-benar profesional seperti itu. Dan sebelum Debra ini udah ada beberapa perempuan lain sebenarnya. Jadi ciri-cirinya yang sama. Dia ini mengejar cewek-cewek yang finansialnya stabil, tapi juga sedang rentan secara emosional dan percaya pada konsep cinta dewasa. Nah, disinilah ada celah untuk John masuk, menciptakan intensitas dan membangun narasi bahwa mereka itu sudah ditakdirkan. Lalu perlahan meminta akses rumah, akses rekening, dan juga akses kehidupan pribadi. Beberapa hubungan berakhir dengan laporan polisi, dan beberapa berakhir tanpa kejelasan. Dan setiap kali John ini lolos, akhirnya dia jadi belajar untuk menjadi lebih hati-hati, lebih halus, dan lebih pintar. Oke, sekarang kita kembali ke California ya, ke anak-anak Debra yang mulai merasa kayaknya ada yang janggal deh nih. Ini bukan karena anak-anaknya cemburu ya sama ibunya menemukan cinta baru, tapi mereka tuh kayak takut aja gitu. Soalnya John ini ceritanya suka berubah-ubah. Kadang dia bilang, oh aku ini kerja sama rumah sakit ini, tapi hari lain John ini bilang kalau dia tuh sedang ada dalam misi rahasia. Jadi alamat tempat kerjanya ini nggak bisa dia deskripsikan gitu ya, nggak jelas. Kemudian nomor telepon kantornya juga itu sulit diverifikasi. Tapi ketika dikonfrontasi, ketika ditanya lebih dalam, John ini mencoba mengalihkan pembicaraan dan menyalahkan mereka. Sehingga ini membuat Debra merasa bahwa anak-anaknya nggak pernah mendukung kebahagiaannya. Dan disinilah konflik keluarga mulai membesar. Beberapa laporan menyebutkan bahwa John mulai menunjukkan sisi lebih gelap, mengirim pesan bernada ancaman, yang menyiratkan bahwa ia tahu alamat orang dan ia tahu jadwalnya. Sehingga itu bisa membuat hidup seseorang sulit seakan-akan dipantau gitu.
Dan ini tidak selalu ancaman langsung, tapi cukup untuk menciptakan rasa takut. Dan rasa takut inilah menjadi alat kontrol yang sangat efektif. Ini menjadi pertanyaan yang sering muncul dalam kasus seperti ini ya. Kenapa kok korban gak langsung pergi? Jawabannya susah juga dideskripsikan. Karena manipulasi psikologis bekerja seperti kabut. Dia gak langsung terlihat, ia menutup pandangan perlahan. Karena love bombing di awal ini sudah cukup kuat ya, sehingga itu menciptakan memori emosional yang kuat. Korban akan terus membandingkan versi awal yang sempurna dengan versi sekarang yang bermasalah. Dan mereka berharap bahwa versi awal itu bisa kembali lagi. Nah, kemudian muncullah masalah finansial yang mulai terasa ya kan. Cerita medisnya mulai diverifikasi dan tidak cocok. Dan anak-anak Debra mulai melakukan sesuatu yang John tidak pernah perhitungkan, yaitu mereka menyelidiki latar belakang John. Mereka mencari catatan publik, mereka menggali masa lalunya, dan semakin dalam mereka menggali, semakin gelap yang mereka temukan. Yaitu di situ ada catatan hukum, tuduhan manipulasi, dan hubungan sebelumnya yang berakhir kacau. Jadi John ini bukan hanya pria dengan beberapa kebohongan kecil, ia adalah sebuah pola, dan pola itu selalu berulang. Debra pun mulai terjebak di dua dunia ya. Satu dunia, suami yang memeluknya dan berkata mencintainya, aku gak bisa hidup tanpa kamu, aku akan selalu bersama kamu. Dan di dunia lain, ada anak-anaknya yang berkata, Mom, you are in danger, kamu tuh dalam bahaya Mom. Dia tuh orang yang membahayakan. Dan di antara dua dunia itu, John semakin kehilangan kontrol atas narasinya. Manipulator paling berbahaya bukan yang berteriak, tapi yang tersenyum saat berbohong. Dan senyuman John pun mulai terasa retak. Pada awalnya, semua ini terlihat seperti drama rumah tangga biasa ya. Ya udah perdebatan kecil gitu, kesalahpahaman, salah komunikasi, salah paham. Tapi manipulasi yang tidak dikontrol akan selalu mencari bentuk baru. Dan bentuk barunya adalah intimidasi. Anak-anak Debra semakin vokal. Mereka menemukan bukti bahwa John ini pernah kehilangan lisensi medis, bahwa ia punya riwayat penyalahgunaan obat, dan ia pernah ditahan. Dan yang paling mengganggu, ada perempuan lain sebelumnya yang mengaku merasa diteror setelah berpisah darinya. Ketika fakta-fakta ini dibawa ke Debra, reaksinya pun campur aduk. Marah, takut, tapi juga defensif. Karena menerima bahwa pasanganmu adalah penipu, berarti menerima bahwa kamu telah tertipu dan itu menyakitkan. John pun mulai merespons dengan strategi klasik. Ia mengklaim bahwa semua catatan itu adalah fitnah, dan bahwa mantan-mantannya itu udah gila gitu ya kan. Bahwa sistem medis korup dan orang-orang itu cuma iri sama dia. Dan manipulator berpengalaman ini tahu satu hal penting. Jika kamu bisa menciptakan cukup kebingungan, orang pun akan berhenti mencari kebenaran. Dan Debra mulai terjebak dalam pusaran itu. John pun semakin posesif, memeriksa pesan, membatasi pertemuan dengan anak-anak, dan mengontrol keuangan. Jadi ia menciptakan suasana bahwa dunia luar itu adalah musuh bagi dia. Hanya mereka berdualah yang melawan dunia. Like we versus the world gitu ya kan. Narasi ini nih kuat karena membuat korban merasa hubungan itu istimewa. Padahal sebenarnya ya itu tuh kayak penjara aja sih ya. Gak bisa keluar dengan bebas, semuanya harus dikontrol. Lalu nada berubah ya. Pesan teks bernada kasar, ancaman terselubung itu mulai muncul dari John. Beberapa laporan menyebut John ini pernah mengirim pesan yang membuat keluarga Debra merasa tidak aman secara fisik. Ini bukan lagi sekedar kebohongan finansial, tapi ini potensi kekerasan. Dan ketika manipulasi gagal mempertahankan kontrol, sebagian orang pun beralih ke intimidasi. Dan ini ada momen penting saat Debra mulai menyadari bahwa rasa takutnya bukan imajinasi dan bahwa firasatnya selama ini bukan paranoia, itu adalah insting bertahan hidup. Sehingga ia mulai mempertimbangkan berpisah. Dan bagi seorang seperti John, kehilangan kontrol adalah ancaman terbesar. Dalam banyak kasus manipulasi narsistik seperti ini, fase akhir sering disebut sebagai discard or destroy. Jadi, jika pelaku merasa tidak bisa mempertahankan kontrol, ia bisa mencoba menghancurkan reputasi, keamanan, ataupun kehidupan targetnya. Sehingga, John pun mulai menunjukkan sisi yang lebih tidak stabil.
kemarahan yang lebih eksplosif, tekanan yang lebih langsung, dan Debra sekarang bukan lagi sekedar pasangan. Ia adalah sumber daya yang hampir hilang bagi seorang John. Dan itu pasti membuat dia situasinya semakin merasa berbahaya. Sehingga pada saat itu ketegangan mencapai titik di mana keluarga Debra mulai mempertimbangkan langkah hukum. Dokumen perceraian, perintah perlindungan, pengamanan rumah sudah mulai dilakukan. Jadi John tidak lagi tinggal secara permanen, tapi bayangannya masih ada. Dan ketegangan itu pun belum selesai, karena orang yang merasa kehilangan kontrol total ini bisa menjadi seseorang yang tidak terduga ya. Oke, sekarang kita masuk ke fase paling berbahaya dari cerita ini. Jadi ketika relationship antara seorang manipulator dan korban itu sudah berakhir, seringkali itu bukanlah akhir ya sebenarnya, karena itu justru fase paling berbahaya. Debra akhirnya benar-benar menjauh dan proses hukum mulai berjalan. Komunikasi diputus, tapi bagi seseorang seperti John, penolakan bukan hanya luka ego, tapi itu ancaman terhadap identitasnya. Ketika Debra semakin sulit diakses, fokus John pun bergeser ke anak-anaknya. Khususnya salah satu putrinya yang bernama Tara. Ia melihat Tara sebagai penghalang utama dan orang yang paling keras menentang hubungan itu. Dan dalam pikiran seseorang yang obsesif, menghilangkan penghalang berarti mengembalikan kontrol. Oke, jadi suatu sore Tara pun pulang ke apartemennya. Itu ada di area parkir bawah ya, yang terlihat sepi. Ya udah, Tara tuh melakukan rutinitas biasanya, tapi tiba-tiba ada langkah kaki menggema pelan. Tidak ada yang tampak aneh sampai ternyata seseorang muncul, yaitu siapa lagi kalau bukan John. Ia nggak berteriak, nggak langsung nyerang, tapi ia mencoba mendekat dan berbicara, tapi nadanya udah nggak lembut seperti dulu. Dan beberapa laporan ini menyebutkan bahwa John ini membawa pisau dan terjadi konfrontasi yang sangat cepat. Nggak ada waktu berpikir panjang, nggak ada ruang untuk dialog dramatis. Ini adalah momen dimana salah satu dari mereka mencoba bertahan hidup. Tapi di situ hebatnya Tara bisa melawan, dan disitulah dinamika berubah. John selama ini terbiasa mengontrol lewat kata-kata, lewat tekanan emosional. Tapi di parkiran itu, ia menghadapi seseorang yang udah nggak ada lagi rasa takut. Sehingga perkelahian pun terjadi, sangat kacau, brutal, dan akhirnya, bisa kalian tebak, ternyata John lah yang terluka parah. Seorang pria yang selama bertahun-tahun mengintimidasi perempuan akhirnya jatuh dalam konfrontasi yang ia mulai sendiri. Akhirnya ia dibawa ke rumah sakit dan tidak lama kemudian meninggal akibat luka-lukanya. Tidak ada adegan sinematik, nggak ada pernyataan besar, hanya akhir yang kacau dari pola manipulasi panjang. John ini bukanlah sosok pembunuh berantai, bukan pula pelaku dengan simbol-simbol gelap ya. Ia adalah tipe yang berbeda, tipe yang beroperasi dalam ruang privat, dalam hubungan, dalam kepercayaan, dan itu membuatnya lebih sulit dikenali. Karena kita ini diajarkan takut pada orang asing, tapi jarang diajarkan cara mengenali bahaya dalam hubungan intim. Nah, ketika John Meehan sudah meninggal, ada beberapa pertanyaan yang menjadi janggal gitu ya kan, yang masih hidup. Bagaimana seseorang bisa terlihat begitu meyakinkan padahal seluruh hidupnya itu dibangun dari kebohongan. Jadi memang ada tipe pelaku yang tidak berburu di gang gelap, tapi mereka ini berburunya di aplikasi kencan, di pesta, di komunitas sosial. Mereka ini nggak membawa senjata, tapi mereka membawa pesona. John tahu cara membaca kebutuhan emosional dan ia tahu kapan seseorang merasa kesepian, kapan seseorang ingin merasa dipilih, kapan seseorang lelah menjadi kuat sendirian, dan ia pun masuk tepat di celah itu. Jadi tadi ada pola yang terlihat ya di kasus ini. Ini hampir secara textbook pun kita sudah bisa ketahui. Jadi ada intensitas tinggi di awal, yaitu love bombing tadi. Kemudian dia cepat berkomitmen ya, padahal masih baru kenal gitu, tapi sudah berani kayak ngomongin pernikahan bla bla bla. Dan ujung-ujungnya dia berusaha mengontrol finansial dan sosial kita. Kemudian gaslighting dan ancaman ketika kehilangan kontrol. Jadi ini pola-pola seorang manipulator. Jadi yang membuatnya efektif adalah kecepatan. Korban tidak diberi waktu cukup untuk berpikir jernih dan emosi pun dibuat lebih cepat dari logika.
Jadi pertanyaan ini sering muncul dan seringkali disertai nada menyalahkan. Tapi manipulasi bukanlah sesuatu yang terasa seperti jebakan di awal. Ia terasa seperti cinta, seperti perhatian, seperti wah akhirnya ada nih yang mengerti aku kayak gitu. Tapi ketika realitanya mulai retak, korban sudah terikat secara emosional, sudah ada komitmen, sudah ada harapan, dan manusia ini cenderung mempertahankan harapan lebih lama daripada yang seharusnya. Jadi John bukanlah psikopat horor dan dia nggak terlihat dingin dan kejam. Ia juga bisa lembut, bisa perhatian dan juga tampak tulus. Tapi disitulah letak bahayanya ya. Karena predator romantis ini seringkali bukan monster 24 jam sehari. Mereka tahu kapan harus menjadi pahlawan dan kapan harus menjadi korban. Kasus ini menunjukkan pentingnya suara orang terdekat. Untung saja ya ada anak-anak Debra yang melihat sesuatu yang ibunya ini nggak bisa lihat. Padahal kadang orang luar bisa melihat pola lebih jelas karena mereka tidak terlibat secara emosional. Tapi konflik ini muncul ketika cinta membuat seseorang ini menjadi defensif. Dan ini dinamika yang sangat manusiawi. Jadi Dirty John ini bukan cerita tentang wanita bodoh yang tertipu. Itu narasi yang terlalu sederhana ya. Ini cerita tentang kerentanan, kesepian, kebutuhan untuk dicintai, dan seseorang yang tahu cara mengeksploitasinya. Banyak orang pintar, sukses, dan rasional juga bisa kok jadi korban. Karena memang manipulator ini tahu celah cara masuknya ya kan. Dan sekarang ini juga lagi banyak ya yang kayak gini, love scammer ya, yang muncul-muncul di dating apps, ngaku-ngaku siap menikahi kita, siap berkomitmen, habis itu pagi, siang, malam ngechat kita terus, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kasih perhatian yang berlebih ya kayak love bombing tadi. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia minta bantuan secara finansial bla bla bla. Jadi buat kalian yang merasa sendirian, merasa apa ya, emang butuh bener-bener kasih sayang, jangan sampai terbutakan ya secara logika. Lebih banyak share kepada teman-teman kalian karena pandangan orang di luar hubungan itu bisa lebih objektif ya melihatnya. Jadi siapa tahu mereka bisa kasih pandangan baru. Jangan apa-apa dipendam sendiri kalau kalian sudah menemukan tanda-tanda red flag, oke? Dan thank you buat kalian yang sudah dengerin. See you in the next episode. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.